Shalom, jua-jua. Jumpa kembali dalam sermon pelayan KKR tanggal 24 Juli tahun 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk melakukan sermon ini melalui YouTube KKR Moderaman. Untuk kita mempersiapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bahan Alkitab untuk bahan kita tanggal 24 Juli tahun 2022 itu diambil dari Mazmur 27 ayat 4, dan bahan remaja itu diambil dari Filipi 1 ayat 20. Kami akan membaca Mazmur 27 ayat 4. Begini firman Tuhan, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Filipi 1 ayat 20 berkata, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku." Demikian bahan Alkitab dan bahan remaja untuk bahan kita minggu ini, di mana tema kita untuk balita itu tema kita adalah penting. Untuk anak kecil dan tanggung mengutamakan yang penting, dan remaja prioritas. Oke, kita akan membahas dulu karena bahan Alkitab kita sekaligus juga bahan remaja. Jadi kalau kita membaca Mazmur 27 ayat 4 itu diambil atau berasal dari satu perikop yang berjudul Aman dalam Perlindungan Tuhan. Dan Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Berarti Daud yang menuliskannya. Nah, Daud menuliskan Mazmur ini adalah sebagai sebuah, bisa dikatakan sebagai sebuah hasil perenungan pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Terutama pengalaman Daud ketika ia beberapa kali dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya yang ingin membunuh dia. Dan berkali-kali juga Daud mengalami pertolongan Tuhan baginya. Daud mengalami bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan Daud di tengah kesesakan yang dialami Daud. Dan di dalam Mazmur 27 ini juga tertuang bagaimana keadaan Daud yang memang benar-benar dalam kesesakan, bahwa memang dia sedang terhimpit atau bisa dibilang sedang dikepung oleh musuh-musuhnya. Takut menyelimuti dia. Ya, dia takut. Kalau kita baca ayat yang berikutnya diungkapkan, Daud itu juga merasakan takut. Tapi ketika dia merasakan takut, pada saat itu juga dia mengingat bahwa ketakutan itu tidak ada artinya kalau dia mengingat akan adanya Tuhan yang selalu beserta dengan dia. Nah, dia mengingat bahwa ada sesosok pribadi yang bisa dia andalkan, yang selalu bisa menolong dia. Yang kalau kita lihat di Mazmur 27 ini, bagaimana Mazmur 27 ayat 1 sampai 3, bagaimana Daud menggambarkan sosok Tuhan itu. Dan gambaran Daud tentang Tuhan itulah yang menjadi bahan Alkitab kita ayat 4, di mana Daud mengungkapkan kesadarannya. Saat itu dia menyadari bahwa memang tempat yang paling aman, yang paling nyaman, yang paling tenang itu adalah di dalam hadirat Tuhan, itu adalah di dalam rumah Tuhan. Bukan dia mengingat istananya pada saat itu,
bukan dia mengingat makanan enak di rumahnya, bukan. Tapi dia ingat Tuhan di dalam kesesakannya, dan dia di situ sadar bahwa wow, aku menyadari bahwa memang yang paling aman dan nyaman, yang paling menenangkan dan menyejukkan itu adalah memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Memang secara khusus digambarkan bahwa memang dia merindukan kebersamaan dengan orang-orang percaya, dengan umat Tuhan di dalam bait Allah, di dalam rumah Tuhan. Memang belum ada bait Allah pada saat ini, tapi kalau kita sekarang kita bilang lah bait Allah begitu ya, gereja. Kalau Daud itu dalam persekutuan bersama-sama dengan orang-orang yang menyembah Tuhan, itulah ketenangan. Kalau kita baca bahwa di ayat 1 Daud menyebutkan bahwa Tuhan itu adalah terang. Nah, terang, keselamatan, dan benteng. Nah, ketiga hal ini sebenarnya adalah gambaran sama yang menggambarkan bahwa memang Tuhan itu adalah sumber keselamatan. Ketika Daud mengatakan Tuhan adalah terang, kami baca beberapa tafsiran, kata terang, Tuhan adalah terang itu bagaimana ya, bisa digambarkan bahwa itu sama dengan ketika Yesus mengatakan aku adalah terang. Yesus itu adalah keselamatan yang menunjukkan jalan dan kebenaran, yang membawa orang kepada keselamatan. Jadi itu bisa disejajarkan gitu dia. Dan di dalam perjanjian lama ini baru Daud yang menyebutkan. Jadi pengalaman yang luar biasa dari Daud, dia mendapatkan sosok Tuhan itu adalah terang, sumber keselamatan, benteng baginya. Jadi dia akhirnya menggambarkannya sebagai lanjutannya adalah keselamatan, kemudian benteng. Jadi dengan dasar itulah maka Daud, kami ulangi lagi bagaimana Daud mengungkapkan kerinduannya adalah berada di dalam hadirat Tuhan. Dari situlah Daud mengetahui apa yang paling penting, yang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Pilihan nomor 1 dalam hidupnya, yaitu satu hal permintaannya sama Tuhan. Satu hal saja, dan itu cukup. Lebih dari cukup untuk Daud. Dia hanya meminta diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau kita lihat, kita sejajarkan dengan bacaan remaja Paulus. Nah, di sini adalah tulisan Paulus, Filipi 1 ayat 20. Paulus dalam kesulitannya, kenapa langsung kita baca kesulitan? Karena Filipi adalah surat dari penjara, dan tentu saja Paulus berada dalam kesulitan atau kesesakan. Di dalam kesesakan dan kesulitannya, Paulus menyatakan bahwa hal yang sangat dirindukannya adalah tetap seperti semula ketika ia dipanggil untuk menjadi rasul, yaitu memuliakan Kristus. Memuliakan Kristus. Bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari kesenangan dirinya dia menjadi rasul, tapi untuk kemuliaan Kristus. Rasul Paulus sudah tahu prioritas dalam hidupnya. Karena kalau kita baca kembali, kita lihat kembali bagaimana Tuhan memanggil Paulus dari pembunuh pengikut Kristus menjadi yang paling banyak, yang paling getol untuk memberitakan Injil, sehingga pengikut Kristus itu semakin lebih banyak lagi.
perjumpaannya dengan Kristus itu mengubah hidupnya. Yang tadinya, dia katakan yang tadinya itu, dia pikir hidupnya sebelum Kristus itu berarti. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia mengetahui bahwa hidup bersama dengan Kristus itu, itulah yang berarti. Dan hidupnya yang lama itu semua tidak berarti. Padahal kalau kita lihat karir atau kehidupan Paulus sebelum dia mengenal Kristus, dalam kalangan orang Yahudi, ya kalak Yahudi, Paulus itu sudah hebat dan luar biasa berarti hidupnya. Tapi apa kata Paulus? Perjumpaanku dengan Kristus menyadarkan aku bahwa apa yang kulakukan dulu itu adalah sia-sia, tapi sekarang yang kulakukan bersama Kristus itulah yang sempurna. Makanya dia bilang, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, keadaannya sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Rasul Paulus tahu prioritas dalam hidupnya, sehingga walaupun dia harus dipenjara karena pemberitaan Injil, ia tetap bersukacita. Surat Filipi ini juga dikatakan adalah surat sukacita. Di dalam kesesakan Paulus, dia mengajak dan dia merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan prioritas dalam hidupnya. Dia sudah melakukan apa yang paling penting dalam hidupnya. Mengetahui dan menjalankan yang paling penting atau yang menjadi prioritas dalam hidup, ternyata itu membawa hidup kita semakin lebih berarti dan penuh dengan sukacita. Itu yang kita pelajari dari Paulus. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada masing-masing kelas dari bahan Alkitab dan dari bacaan remaja yang kita sudah pelajari bersama ini tadi. Kita mau kembangkan kepada anak-anak kita. Kalau kepada anak kecil, pada anak balita, kita bisa membawa mereka untuk semakin mengerti apa yang paling penting di dalam hidup mereka. Misalnya mereka kita bawa ke pasar malam, ya kan? Kita bisa bandingkan atau kita bisa beri gambaran. Ayo adik-adik, kita ini dibawa ke pasar malam. Senang nggak? Senang. Meriah? Meriah. Tapi ke pasar malam tanpa orang tua, gimana? Pasar malam tanpa orang tua, wah, mungkin ragu. Kenapa? Pasar malam tanpa orang tua bagi anak kecil pasti sangat menakutkan. Meskipun itu tempat yang menyenangkan, tapi itu akan berubah menjadi tempat yang menakutkan tanpa orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang memberi perlindungan buat kita. Nah, jadi berarti sekarang kita coba balikkan. Kita bersama orang tua tapi tidak ke pasar malam. Nah, bagaimana? Orang tua tapi tidak di pasar malam. Ya, gimana dong? Ya oke aja, it's okay. Ya kan, it's okay. Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting ada orang tua. Nah, berarti orang tua lebih penting dari pasar malam. Nah, jadi hal seperti itu. Nah, lebih baik lagi ketika apa? Orang tua ke pasar malam, ya kan? Nah, oke. Jadi begitulah dia. Akhirnya anak-anak bisa mengerti, oh ternyata yang memang lebih penting itu adalah orang tua daripada pasar malam. Perlindungan daripada kesenangan. Nah, jadi mereka bisa tahu, oh berarti orang tua penting, lebih penting daripada kesenangan, daripada yang meriah-meriah. Nah, bisa juga kita hubungkan dengan Tuhan kita yang menjaga kita, makanya dia penting dalam hidup kita.
kita butuh dilindungi, kita butuh perlindungan. Itu juga kita bisa kepada anak tanggung. Ya, anak tanggung, kita bisa mungkin bertanya, apa yang lebih penting daripada melakukan kehendak Tuhan? Nah, anak tanggung kan sudah bisa kita ajak lebih spesifik gitu, lebih supaya mereka bisa lebih mengerti bahwa mana yang lebih penting di dalam hidupnya untuk mereka lakukan. Nah, untuk mereka lakukan ini. Jadi apa yang lebih penting selain daripada melakukan kehendak Tuhan? Nah, coba kita tanya. Misalnya kita belajar tapi tanpa berdoa. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Mungkin kita bisa menjadi orang yang pintar, tetapi kita bisa menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena kita pikir kita pintar karena kita belajar dan karena hebat kita saja, sehingga kita bisa menjadi orang yang sombong. Nah, itu kan juga tidak, that's not good, itu tidak baik. Nah, jadi yang baik itu bagaimana? Kita belajar dan juga berdoa. Berarti berdoa itu lebih penting. Berdoa itu harus yang lebih utama daripada belajar. Bukan berarti belajar tidak penting, tapi belajar itu penting, tapi ada juga yang lebih penting. Kita berdoa, kita ke gereja, kita melakukan kehendak Tuhan supaya apa yang kita kerjakan yang baik tadi menjadi lebih baik gitu. Nah, gimana kalau kita main-main aja tanpa belajar dan tanpa berdoa? Wah, lebih bahaya lagi hasilnya. Hasilnya ya udah bodoh, sombong, mekeng lagi kata orang kan. Mater katakan. Nah, sangat-sangat tidak kita inginkan. Nah, jadi ya perlunya main-main, tapi lebih perlu belajar dan lebih perlu lagi berdoa, ke gereja, melakukan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi anak yang pintar dan anak yang menyenangkan. Nah, gitu kan. Nah, itu anak tanggung. Kemudian kita, kalau misalnya itu tadi kan udah mengutamakan yang penting. Jadi ada yang penting, ada yang lebih penting yang perlu kita lakukan, yang tidak bisa tidak dilakukan. Remaja kita kasih tema yang lebih mantap lagi, prioritas. Nah, jadi itu yang mereka sudah tahu yang paling utama yang mau dikerjakan. Jadi mereka sudah membuat step-step atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam hidup ini, dan yang mana yang paling utama, yang mana lebih dulu harus dilakukan supaya mereka boleh mencapai yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat dari Rasul Paulus tadi, dia sudah bikin prioritasnya adalah Tuhan. Daud prioritasnya adalah Tuhan. Dan ini yang kita mau bawa kepada anak remaja, bagaimana mereka mau membentuk kehidupan mereka. Remaja itu sedang mencari jati diri. Siapakah aku? Mau jadi apakah aku? Nah, mau jadi apa mereka? Itulah yang akan membentuk mereka. Itulah yang akan mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Apakah tujuan hidupku? Nah, itu dia. Ketika mereka sudah menemukan itu, itulah yang menjadi prioritas hidupnya. Dan disinilah kita bawa bahwa pasti anak-anak semua mau menjadi orang yang terbaik. Siapakah aku? Mau jadi apakah aku? Apakah aku mau menjadi seorang dokter? Apakah aku mau menjadi seorang pedagang? Itu secara profesi. Yang pasti ketika kita memilih sebuah profesi, kita mau menjadi yang terbaik. Nah, the best.
Dan untuk menjadi yang terbaik, sumbernya adalah yang terbaik. Dalam perlindungan yang terbaik, yaitu Tuhan. Nah, Tuhan, itulah yang terutama di dalam hidup ini. Itulah yang paling utama yang mau kita capai di dalam hidup ini. Nah, dengan demikian, anak remaja kita bawa untuk step pertama di dalam kehidupan adalah membawa dirinya kepada Tuhan, seperti seperti ayat hafalan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Atau seperti dalam Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi yang pertama yang mau dilakukan untuk menjadi yang terbaik adalah mendekat kepada yang terbaik, perlindungan yang terbaik, yang melindungi kita dengan cara yang terbaik, yaitu Tuhan. Yang kata Daud adalah kota benteng, yang kata Daud adalah terang, yang kata Daud adalah keselamatan. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 20, tidak akan malu. Nah, siapakah aku? Kita pasti tidak ada yang mau tujuan hidupnya menjadi malu. Nah, Tuhan, pengenalan Paulus kepada Yesus, dia meyakinkan, dia percaya bahwa dia tidak akan pernah menjadi malu, tapi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan yang terbaik. Dengan demikian, membuat hidup kita menjadi paling berarti, menjadi semakin berarti, menjadi semakin bermakna. Dan itu dimulai dengan langkah yang pertama adalah melakukan kehendak Tuhan, adalah mencari wajah Tuhan, hidup bersama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jadi untuk anak remaja, apapun cita-cita, langkah pertama adalah membentuk karakter seperti Kristus. Karena dengan demikian, apapun yang kita lakukan akan menjadi berarti. Oke, jadi demikianlah bahan kebaktian minggu kita untuk tanggal 24 Juli tahun 2022. Semoga apa yang boleh kami bagikan bisa menjadi berkat, bisa menjadi masukan, bisa menambah wawasan dan terlebih-lebih memperdalam iman kita dan semangat kita untuk melayani Tuhan. Bujur, Tuhan si masuk-masuk. Mari si tutup sermonta ras kita.